Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Abay Gunawan. Di segmen ngobrolin motor kali ini teman-teman, saya mau ngebahas salah satu motor Honda lagi. Karena ada yang request ya. Sebelumnya saya emang mau ngebahas ini, cuman kebetulan ada yang request juga, jadi sekalian aja bahas. Motor apakah itu? Ini dia Honda Mega Pro. Kobaran dinamika baru menyatu dalam sosok tegar Honda Mega Pro. Sebelumnya, disclaimer dulu nih teman-teman. Untuk bahan obrolan dari Mega Pro ini, saya ngambil dari beberapa sumber ya. Itu ada dari website otomotif, ada dari channel YouTube juga, saya tonton juga tuh satu-satu ya. Cek dulu beberapa riset lah, saya ngelakuin riset juga. Dan yang terakhir itu berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya memang pernah pakai Honda Mega Pro yang generasi pertama facelift di tahun 2006 saya pakai. Walaupun udah ada yang baru ya waktu itu di yang Primus itu loh. Tapi saya pernah pakai sekitar 1 tahunan Honda Mega Pro yang generasi pertama. Oke, kita langsung aja bahas Honda Mega Pro. Generasi pertama di Honda Mega Pro ini ada di tahun 99, teman-teman. Dia muncul itu untuk ngegantiin GL Pro series, yaitu GL Pro Neotech. Jadi Neotech itu terakhir ya untuk GL Pro series ya, dan digantiin sama Mega Pro. Kalau dari segi desain tentunya berbeda ya. Kalau GL Pro kan kotak-kotak semua dari depan sampai belakang. Tapi kalau Mega Pro justru identiknya malah dengan Honda Tiger, bukan sama GL Pro. Ya aneh ya. Makanya ya mungkin itu mengikuti alur lah, mengikuti perkembangan zaman kali ya. Nah Mega Pro ini teman-teman dari tampilan depan ya seperti yang saya bilang barusan ya. Itu mirip banget sama Honda Tiger justru. Dari lampunya bulat. Bahkan ya lampu sennya si Mega Pro ini dia pakai punyanya Honda Tiger. Karena kalau dilihat sih emang mirip banget ya. Ya mungkin memang common part sama Honda Tiger. Agak sedikit ke bawah teman-teman untuk shock breaker sih mungkin mirip ya. Tapi beda panjang kayaknya. Kalau Mega Pro ini dia lebih pendek. Terus untuk spakbor juga sama bentuknya seperti itu ya. Bulat kayak gitulah motor laki pada zamannya. Terus untuk ban depan dan ban belakang juga sama. Masih pakai ukuran 18 inci. Jadi untuk motor laki seperti yang sebelumnya di video sebelumnya saya ceritain juga ya. Itu motor laki pada zamannya memang banyak yang pakai ban ring 18 bukan ring 17 kayak sekarang. Walaupun ban depan dan belakang pakai ring 18 tapi ya masih oke lah ya. Karena pada saat itu memang musimnya seperti itu. Nah, untuk sistem pengereman depannya teman-teman udah pakai cakram tentunya ya. Tapi berbeda dengan GL Pro, kalau GL Pro kan dia pakai 1 piston tuh kalipernya. Tapi kalau untuk Mega Pro ini dia pakai 2 piston. Seingat saya yaitu mereknya Nissin tuh diliatin tuh si mereknya tuh kayak emboss gitu ya. Mereknya Nissin 2 piston. Yang menarik di sini itu ialah desain dari piringan cakramnya teman-teman. Kalau yang GL Pro kan piringan cakramnya saya tampilin ya. Kayak gitulah ada bolongnya tuh kayak panjang-panjang sirip gitu ya. Tapi kalau yang Mega Pro, dia justru mirip banget sekali lagi sama Honda Tiger. Itu dia bolongannya tuh bulat-bulat di pas bagian as ya, mau dudukan ke pelek tuh, atau dudukan ke tromol, itu dia bulat-bulat. Dan kalau misalkan dilihat, apa ya, disampingin gini sama Honda Tiger, itu desain cakram piringannya itu sama banget teman-teman. Jadi menurut saya sih, kayaknya Mega Pro pantas disebut sebagai baby Honda Tiger mungkin ya. Kalau saya sih setuju kalau ada yang nyebut itu. Jadi sekilas dari tampak depan, kalau misalkan ngelewat, kalau dulu saya awam banget ya, karena pakai motor awam banget lah, taunya tuh itu Tiger, itu Mega Pro udah ya. Tapi kalau misalkan selewat di jalan, ngelihat Mega Pro, itu udah kayak Tiger teman-teman. Udah kalau lihat dari samping baru ketahuan kalau itu adalah Mega Pro. Langsung beralih ke bagian kokpit. Nah ini menarik lagi teman-teman nih. Ya makanya dulu saya bangga banget pakai Mega Pro. Karena si speedometer itu juga sama. Mirip banget sama Honda Tiger. Desainnya, warnanya gitu ya. Terus buletan-buletannya juga sama banget. Identik banget sama Honda Tiger. Mungkin bedanya apa ya? Saya juga kurang tahu bedanya apa. Tapi saya lihat sih sama. Instrumen clusternya sama. Lampu-lampu indikatornya sama. Ada lampu
untuk lampu jauh atau lampu panjang, untuk netral, lampu sen. Itu kalau nggak salah, seingat saya itu sama banget sama Honda Tiger 2000 yang muncul di tahun 2000-an sampai tahun 2000-an lah. Tahun 90-an sampai 2000-an. Aduh ribet banget, sorry. Stangnya itu dia lebih pendek teman-teman. Lebih apa ya, lebih kecil lah untuk stangnya. Lebarnya juga lebih kecil. Untuk panel-panelnya atau saklar-saklarnya itu juga mirip banget sama Honda Tiger teman-teman. Makanya ya ini udah kayak pakai Honda Tiger kalau dari sisi pengemudi ya nih. Pakai gini, itu kalau misalkan teman-teman tinggal maju aja cuman lihat stang sama speedometer itu udah layaknya kayak pakai Honda Tiger. Tapi bedanya di sini itu adalah bobotnya. Kalau bobotnya Mega Pro ini dia lebih ringan teman-teman ya. Dia cuman 114 kilo. Jadi hanya sedikit miripnya ya sama Genio. Genio kan 98 sekian ya. Tapi ini dia motor laki dengan tangki yang besar. Dia hanya beratnya 114 kilo. Ngomong-ngomong soal tangki, ini desain tangkinya dia lebih membulet ya. Jadi nggak kayak sekarang ada shroudnya gitu ya, ada plastik-plastiknya. Kalau Mega Pro atau motor laki zaman dulu, itu minim banget material plastik. Tangkinya tuh full betul-betul besi semua teman-teman, dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah. Itu semuanya besi. Desainnya hanya membulat aja, lebih sederhana ya. Untuk tutup tangki bensinnya juga dia ya pada zamannya masih terbilang modern lah pada saat itu ya. Tapi berbedanya ada di shape depannya teman-teman. Kalau yang Honda Tiger itu shape depannya tuh agak lurus gini ya. Tapi kalau untuk Mega Pro justru dia shape depannya itu lebih mencos apa ya? Lebih tajam ya. Bukan mencos, itu Sunda, sorry. Saya orang Sunda soalnya. Lebih mencos atau lebih tajam ke depan teman-teman. Dari sisi tangki depan atau tangki bensin itu, nah ini nih yang saya agak bingung ya. Saya sempat riset beberapa website, beberapa YouTube juga. Itu ada beberapa versi untuk isi bahan bakar atau kapasitas bahan bakar dari Mega Pro generasi pertama ini teman-teman. Ada yang bilang 14,2 liter. Ada yang bilang 8 liter. Ada yang bilang juga 12,4 liter. Tapi seingat saya pada saat itu sempat ngisi full tank itu sekitar 12 literan teman-teman. Jadi kemungkinan besar yang betul adalah 12 liter. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu dan lebih pasti, coba dong di kolom komentar tulis ya di bawah. Sebetulnya kapasitas Mega Pro atau kapasitas tangki bensin Mega Pro generasi pertama itu berapa sih? Coba ya langsung di kolom komentar. Beralih ke belakang teman-teman, nah ini yang menarik ya. Kalau dari jok sih ya standar ya, joknya dia tandem seat ya gitu ya. Jadi dari belakang sampai depan, dari depan sampai belakang itu dia nyambung, rider sama boncengan itu nyambung, joknya nggak ada yang spesial gitu aja desainnya. Yang spesial itu justru ada di desain buritannya atau di belakangnya teman-teman. Kalau dari belakang memang banyak yang bilang dia mirip Moncong Hiu, maka dari itu Honda Mega Pro selain disebut Honda Mega Pro Neotech karena dia turunannya langsung dari GL Pro Neotech, itu juga sering disebut Honda Mega Pro Hiu karena memang buritannya, desain belakangnya itu atasnya ya, di atas lampu rem itu dia mirip Moncong Hiu. Kita langsung samain aja deh sama Moncong Hiu, tuh mirip kan. Jadi nggak cuma mobil Mitsubishi Galant aja yang disebut Hiu, ternyata motor juga ada yang disebut Hiu. Selain itu ada Satria Hiu juga ya. Tapi kalau di Honda itu adalah Mega Pro Hiu. Nah menarik ya teman-teman, ternyata walaupun banyak yang bilang mirip Hiu, Moncong Hiu, ternyata Mega Pro ini desain belakangnya itu terinspirasi atau mengambil basis langsung dari CB400 Super 4. Jadi dia ngambil langsung motor Muge-nya Honda pada zamannya. Keren ya, ternyata dia terinspirasi dari Muge loh. Oke, untuk bagian samping kanan teman-teman desainnya seperti ini karena kebanyakan orang pasti lebih tertarik samping kanan karena ada knalpotnya ya. Ada fakta juga yang menarik teman-teman ya. Ketika saya baca dan riset, ternyata knalpotnya itu bukan knalpotnya itu satu ya, tapi mirip atau sama, bahkan bisa diganti dengan knalpotnya Honda Tiger. Jadi ini mirip banget, sama katanya ya. Jadi bisa gantian part gitu teman-teman. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Cuma kalau misalkan teman-teman pernah nyoba ganti knalpot Tiger pakai Mega Pro atau sebaliknya, tulis juga ya di kolom komentar. Desain samping kanannya ya standar teman-teman. Cuman saya lebih suka Mega Pro ini dibanding, walaupun ini belum sekelas ya, nggak sekelas, dibanding dengan Scorpio yang katanya katanya meledep gitu ya. Katanya ambles itu untuk shockbreaker belakangnya, jadi kayak terlihat flat. Tapi kalau Mega Pro justru bodi samping kiri kanannya itu dia agak lebih menukik teman-teman. Jadi terlihat lebih sporty lah, lebih kayak nunduk gitu ya.
Walaupun untuk generasi pertama ini memang bodi tengah, cover tengah ya, yang pas paha tuh tengah dengan belakang itu terpisah dengan dudukan dari shock breaker. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu karena kalau dilihat memang mirip banget sama CB400 Super 4. Beralih ke mesin, ini mesin menarik ya, karena mesinnya tidak berubah dari GL Pro ke Mega Pro. Mesinnya masih sama teman-teman, 156,7 cc loh, bukan 150 cc ya. Kalau sekarang 150 cc bahkan kurang. Kalau ini dia 156,7 cc, single cylinder ya, satu silinder OHC. Terus untuk daya maksimumnya sekitar 12, sekian HP, bukan 12, 13 sekian daya kuda, dan untuk torsinya sekitar 12,4 Nm. Jadi menurut saya lumayan cukup oke lah untuk tenaga 156 cc pada zamannya ya, masih karburator pula. Jadi ya termasuk oke. Saya juga waktu itu pakai sekitar 1 tahunan. Itu enak banget teman-teman buat nyalip gitu ya, buat tiba-tiba pengen ngebut itu juga enak. Tenaga, apalagi saya waktu itu tinggal di Pangalengan, jadi daerah pegunungan. Dari kota Bandung ke Pangalengan tuh sedikit nanjak lumayan ya. Lumayan cukup enteng teman-teman karena tenaganya cukup. Yang paling enak itu ialah bensinnya, karena bensinnya itu irit banget kalau nggak diapa-apain mesinnya ya. Waktu itu saya standaran mesinnya, itu irit banget teman-teman. Bahkan saya sempat baca juga di beberapa portal berita otomotif, ada yang ngetes katanya tuh bisa sampai konsumsi bahan bakarnya ya, itu 1:51. Jadi 1 liter untuk 51 km. Wow, itu udah mirip-mirip sama motor Matic-nya sekarang 110 cc loh. Padahal ini dia 150 cc ya, 156 bahkan. Wah, keren banget emang untuk mesin dari Mega Pro ini. Kelemahan dari mesin Mega Pro generasi pertama itu ada satu teman-teman, itu adalah cara ngidupinnya. Nah, ada sebutan satu lagi nih untuk Mega Pro. Kalau tadi apa? Mega Pro Hiu, Mega Pro Neotech, dan satu lagi Mega Pro Engkol. Karena memang untuk starternya itu cuman bisa diselah kalau bahasa Sunda mah ya, alias di engkol aja. Kickstarter alias Kickstarter ya, belum ada electric starter. Makanya di next ya, di generasi selanjutnya, bukan generasi selanjutnya sih, tapi masih satu generasi untuk basis desainnya, di tahun 2002 akhirnya Mega Pro Neotech ini atau Mega Pro ini mendapat pembaruan sedikit teman-teman, di facelift istilahnya. Kalau dari generasi masih satu generasi ya, karena dari mesin masih sama, dari desain keseluruhan masih sama, hanya fitur-fiturnya yang berbeda. Salah satunya itu ialah ditambahkannya electric starter akhirnya ya. Nah, yang waktu saya pakai itu udah pakai electric starter. Yang kedua itu ada di garis-garis body atau garis desainnya teman-teman. Yang pertama itu terlihat lebih polosan ya, warna juga abu gitu ya, hitam, kebanyakan abu sih, abu, dan stripingnya itu sederhana sekali. Tapi kalau di facelift di 2002 ini, Mega Pro itu dapat striping lebih dinamis, lebih agresif teman-teman. Yang hitam itu kalau nggak salah saya pakai itu yang poletnya, polet lagi ya. Stripingnya tuh warna orange merah gitulah yang saya dapat ya. Tapi ada beberapa juga yang hitam merah, ada yang biru, biru dongker kalau nggak salah tuh ada sempat juga. Jadi stripingnya untuk tampilan tuh hanya ada berubah di stripingnya aja. Kalau untuk fitur hanya berubah di bagian electric starternya aja. Jadi untuk generasi facelift di 2002 ini, selain dapat 2 upgrade ya, tadi itu ada di starter elektrik, juga di striping yang lebih agresif. Mega Pro generasi pertama facelift di tahun 2002 ini, dia dapat satu varian lagi teman-teman, yaitu adalah varian pilihan pelek racing atau casting wheel. Kalau yang awal kan cuman jari-jari doang nih, nah yang di facelift ini nambah ada pilihan pelek racing. Setelah generasi pertama, itu ada di tahun 99, terus 2002 itu dia di facelift. Akhirnya di 2006 teman-teman, Honda Mega Pro ini dapat pembaharuan lagi dengan nama Honda Mega Pro Advance, tapi lebih dikenal justru Honda Mega Pro Primus. Ini emang lucu ya. Ini sesuai dengan yang diminta sama bro ini nih teman-teman. Dia minta ngebahas tentang Mega Pro Primus. Nah, kenapa disebut Mega Pro Primus bukan Advance ya? Karena memang pada saat itu Primus lagi terkenal-terkenalnya, banyak sinetron yang dia dibintangi, terus karakternya itu terkenal dengan gagah, ganteng, laki banget lah. Tapi kalau yang saya kenal justru Primus itu di sinetron anak-anak yang berjudulnya Manusia Milenium. Justru itu yang terkenal ya, mungkin karena Manusia Milenium kan pahlawan gitu ya. Ya cocok lah akhirnya Honda menunjuk Primus ini sebagai brand ambassador dari Honda Mega Pro Advance. Oke, kita lanjut ke Honda Mega Pro Advance.
Kalau dari depan teman-teman masih sama ya, desainnya bulat, lampunya bulat, terus desain keseluruhannya juga bulat-bulat ya sebetulnya, tapi beda belakang doang teman-teman. Nah dari depan itu bedanya hanya ada di lampu seinnya aja. Di lampu seinnya ini dia lebih agak sedikit membesar dan lebih agak lancip teman-teman. Beda dengan lampu seinnya yang generasi pertama ya. Kalau generasi pertama kan dia beneran tumplek atau copy paste sama banget common part dengan Honda Tiger. Nah kalau yang kedua ini justru kalau menurut saya beda banget dengan Honda Tiger. Jadi dia mungkin ya partnya sendiri lah Mega Pro gitu ya, spesial. Karena memang di generasi pertama itu laku banget. Jadi di generasi kedua dapat perlakuan spesial dari Honda. Kalau dari depan sama ya, lampu tampilan depan sama. Terus kalau dari apa ya namanya, spakbor depan juga sama. Cakram yang berbeda nih teman-teman. Kalau dari cakram itu dia piringan cakramnya beda desain dengan piringan cakram yang pertama. Kalau yang pertama kan bolong-bolongnya tuh bulat ya, di bagian asnya tuh yang mau kedudukan cakram piringannya itu kan bulat-bulat sama dengan yang Tiger 2000. Tapi kalau yang di Mega Pro Primus ini atau Advance ini dia kayak lebih kepanjang-panjang gitu, cuman warnanya sama ya, masih oke lah. Tapi kalau saya boleh jujur ya, saya lebih suka desain piringan cakram yang Mega Pro generasi awal. Kalipernya sama, masih 2 piston Nissin juga. Jadi untuk pengereman depan masih bisa dibilang masih oke lah, masih oke banget teman-teman. Yang kedua tuh yang perbedaan ada di bagian speedometer teman-teman. Speedometernya jelas berubah banget dibanding yang generasi pertama ya. Justru saya lihat juga ternyata sama ya, atau mirip juga dengan Honda Tiger Evo ya, Evo yang generasi pertama. Justru wah ini kok Mega Pro bukan terus-terusan niru sih, tapi terus-terusan mirip dengan Honda Tiger ya. Ya makanya itu dia sangat layak disebut dengan Baby Tiger. Kita beralih ke tangki. Nah tangkinya nih sedikit lebih berbeda ya. Kalau tangkinya yang generasi awal itu kan gundukannya tuh ada di bawah ya. Tapi kalau yang desainnya di tangki Mega Pro Primus ini justru dia lebih agresif teman-teman. Jadi di atas itu kayak ada tambahan daging gitu ya, tambahan plastik lah kalau sekarang cover. Tapi itu dia besi semua loh, nggak ada plastik. Walaupun memang dia nggak pakai shroud, tapi seolah-olah ada desain tambahan ya, ada shroudnya lah seolah-olah. Walaupun yang nggak terlalu ekstrim, cuman menurut saya tangki yang Mega Pro generasi yang Mega Pro Primus ini menurut saya lebih menarik dibanding dengan Mega Pro yang generasi pertama. Beralih ke desain samping teman-teman. Untuk bagian samping ini ada jelas ada perbedaannya teman-teman. Dibanding yang Mega Pro sebelumnya itu kan terbelah ya bodi pinggirnya itu dengan dudukan shockbreaker. Tapi kalau yang ini dia nyambung dari tengah sampai belakang tuh nyambung, mirip dengan motor-motor sekarang lah ya. Tapi yang berbeda banget justru ada di bagian lampu belakangnya. Nah lampu belakangnya ini kalau sebelumnya mirip hiu, tapi kalau yang ini justru bisa dibilang benar-benar mirip atau basisnya sama banget dengan CB400 Super 4. Jadi memang ini ya memang terinspirasi dari situ, ngambil basis dari situ. Lampunya lebih gede dibanding dengan Mega Pro yang sebelumnya yang kotak kecil ya. Tapi ini dia udah lebih gede, udah kristal multi reflektor juga untuk lampu belakangnya, lampu remnya lebih gede. Terus lampu sennya juga masih sama ya dengan lampu sen depan. Spakbor belakangnya juga jadi lebih besar dan lebih panjang. Oh iya satu lagi ya tadi lupa. Untuk lampu depannya Mega Pro Primus ini dia udah pakai kristal multi reflektor walaupun masih halogen. Untuk dari segi mesin itu sebetulnya sama banget ya dengan mesin yang sebelumnya di Mega Pro generasi pertama. Tapi dia hanya ditambahkan satu teknologi aja teman-teman, yaitu teknologi AIS, Air Induction System. Itu adalah teknologi di mana untuk mereduksi gas buang jadi lebih ramah lingkungan. Kalau nggak salah itu juga ada di Tiger ya. Jadi Tiger pakai AIS, Mega Pro juga pakai AIS. Ternyata ya memang mereka saudara kandung gitu ya. Saudara kandung sih, tapi lebih kayak baby lah, Baby Tiger si Mega Pro ini. Itu nggak salah untuk lolos Euro 2 atau Euro 3 gitu, saya lupa. Tapi ya teknologinya sama, dia udah pakai teknologi AIS. Nah yang berbeda lagi itu ada di knalpotnya. Kalau yang awal kan dia nggak pakai pelindung ya, knalpotnya itu cuman kayak knalpot Tiger awal lah, cuman silencer udah aja besi gitu kan. Tapi kalau yang di Mega Pro Primus ini dia udah pakai pelindung teman-teman. Ada pelindung, kalau nggak salah pelindungnya juga terbuat dari besi deh ya. Jadi tapi ya lumayan untuk melindungi panas ya, jadi nggak terlalu langsung kena kulit gitu. Kalau misalkan panas dia kenanya dulu bukan kena kulit tapi langsung kena besi knalpot ya, tapi dia ada pelindungnya dulu. Desainnya juga lebih dinamis teman-teman, lebih agresif. Jadi knalpotnya juga lebih menarik dibanding dengan knalpot Mega Pro generasi pertama.
Nah, yang berbeda juga dari segi berat nih. Kalau beratnya yang Mega Pro generasi awal kan 114 kg ya. Nah, generasi Mega Pro Advance atau Mega Pro Primus ini justru dia lebih berat. Beratnya itu sekitar 126 kg untuk yang pelek jari-jari dan 127 kg untuk yang pelek casting wheel atau pelek racing. Jadi tenaga sama tapi lebih berat. Gimana ya? Beratnya lumayan loh, dari 114 ke 126 kg, lumayan cukup berat ya. Tapi ya menurut saya mungkin impresi berkendaranya sama aja mungkin ya, tapi ya itu nggak tahu karena saya belum pernah nyoba yang Mega Pro Primus ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah nyoba dan membandingkan antara Mega Pro Primus dengan Mega Pro Hiu atau Mega Pro yang generasi awal, coba dong langsung tulis di kolom komentar. Oke, setelah Mega Pro Primus keluar, akhirnya di tahun 2010-an teman-teman, Mega Pro keluar dengan nama New Mega Pro. Nah, ini perubahan yang sangat besar sekali ya. Mulai dari depan, samping, belakang, mesin. Pokoknya ini udah kayak beda motor lah dengan Mega Pro yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan mesin masih sama ya. Nah, ini ternyata New Mega Pro ini dia ngambil motor atau bisa dibilang ya emang motor ganti nama doang ya dari India, yaitu adalah CB Unicorn Dazzler. Jadi kalau di India tuh namanya itu CB Unicorn Dazzler. Datang ke Indonesia ya diganti nama ya, di rebranding menjadi New Mega Pro. Dari desain depan ya teman-teman udah pada tahu lah sendiri ya, ini emang paling oke lah dengan desain Mega Pro yang paling oke menurut saya dibanding dengan Mega Pro yang sebelumnya. Dia lebih modern, depannya udah pakai cover lampu gitu ya, bukan yang bulat lagi. Terus bagian speedometernya udah perpaduan antara digital dan analog. Terus apa lagi ya? Terus di bagian lampu sen juga dia lebih menarik karena mikanya tuh mika bening ya modern lah, mika kekinian pada zamannya lah gitu teman-teman ya. Terus di bagian depannya juga dia spakbornya lebih dinamis, bannya juga berubah ya. Kalau yang awal kan dari Mega Pro Primus dan generasi pertama itu dia pakai 18 inci, tapi kalau yang Mega Pro New ini justru dia pakai yang 17 inci karena ya udah kekinian lah teman-teman. Karena pada saat itu juga udah banyak saingannya Mega Pro ya, keluar Suzuki Thunder 125, walaupun ya Suzuki Thunder itu ada cerita khusus ya, ada cerita menarik dari Suzuki Thunder sebetulnya, tapi nanti ya kita bahas kapan-kapan ya. Nah, kalau untuk yang Mega Pro Neo ini dia memang perubahannya sangat signifikan, mulai dari depan ya tadi udah saya bilang lampu dan sebagainya berubah. Dari tangki juga dia udah pakai shroud teman-teman, udah kayak Honda Tiger Evo. Ini udah kayak mirip-mirip Honda Tiger Evo lah, malah bisa dibilang desainnya udah kayak, bukan desainnya tapi pasarnya udah kayak mau saling memakan gitu ya antara Mega Pro dengan Honda Tiger kalau menurut saya ya. Terus dari tangkinya juga walaupun dia lebih kecil kapasitasnya, tapi dia udah pakai cover-coveran fiber ya, mirip dengan motor-motor sekarang tuh. Udah pakai shroud yang sangat tajam dan sangat besar ke depan. Terus di bagian sampingnya juga dia udah lebih dinamis, desain bodi sampingnya. Dan belakangnya juga bagus teman-teman. Lampunya juga oke banget menurut saya karena desainnya sangat menarik walaupun belum ada LED-an. Nah, yang paling signifikan perubahan itu ada di shockbreaker belakang dan di mesin. Shockbreaker belakang dia udah pakai monoshock, makanya New Mega Pro ini juga sering disebut Mega Pro Mono karena yang belakangnya udah pakai monoshock. Nah, selain shockbreaker belakang yang udah monoshock, ternyata mesinnya juga berbeda jauh teman-teman. Kalau yang awalnya tuh 160 cc ya, bulatnya sih 156,7, tapi kalau yang Mega Pro New ini atau New Mega Pro ini justru mesinnya diperkecil jadi 150 cc. Walaupun 150 cc tapi daya kudanya atau tenaganya itu bertambah teman-teman. Yang awalnya 13,4 daya kuda kalau tidak salah, bertambah sedikit ujungnya ya, komanya. Jadi 13,7 dan torsinya juga nambah dari 12,4 kalau tidak salah jadi 12,7 Nm. Ya lebih ini ya, lebih kenceng sih kalau dari segi mesin, cuman ternyata beratnya juga nambah. Beratnya jadi 137 kilo, yang sebelumnya paling berat itu yang casting wheel 127 kilo. Jadi nambah 10 kilo dengan tenaga hanya nambah 0,3 dan Nm juga atau torsinya cuma nambah 0,3. Ya nggak tahu ya apakah memang lebih kenceng atau tidak ya, itu saya tidak tahu karena belum pernah nyoba. Tapi kalau dari spesifikasi mesin memang lebih tinggi, tapi kalau dari berat juga nambah 10 kilo. Nah, dari New Mega Pro ini teman-teman ya desain seperti itu, knalpot lebih oke, desain lebih oke, lebih modern. Selang beberapa tahun kemudian, itu dia keluar lagi yang namanya New Mega Pro FI. Ya, jadi dia udah FI teman-teman.
Perubahannya tentu ya, kalau dari desain semuanya sama, dari depan, samping, belakang, atas, bawah, semuanya sama. Yang berbeda hanya di mesin. Mesinnya juga masih sama yang sebelumnya, tapi ditambahkan atau diubah fitur dari bahan bakarnya, sistem bahan bakarnya sudah pakai fuel injection. Itu doang sih, nggak ada perubahan yang lain. Ada satu fitur yang menurut saya canggih, yaitu ditambahkannya fitur bank angle sensor. Bank angle sensor ini berfungsi kalau misalkan motor dalam kemiringan tertentu ya, jadi semesin itu langsung otomatis mati teman-teman. Di beberapa motor mungkin ada ya, tapi untuk sekarang ada. Tapi pada saat itu motor yang pakai sensor itu atau pakai teknologi itu mungkin hanya sedikit teman-teman, dan Mega Pro New FI ini adalah salah satunya. Canggih kan? Cuman sayang teman-teman, 2019 akhirnya Mega Pro disuntik mati atau tidak ada lagi Mega Pro. Walaupun sebetulnya tanda-tandanya udah ada teman-teman. Karena di 2013 akhirnya Honda ngeluarin lagi motor sejenis, yaitu Honda Verza. Kalau sekarang lebih dikenal Honda CB Verza ya. Nah kalau dulu tuh namanya Honda Verza. Desainnya mirip-mirip dengan New Mega Pro yang FI, tapi bedanya itu hanya ada di shockbreaker belakangnya aja. Shockbreakernya dia nggak pakai monoshock. Kalau yang Verza itu masih biasa. Desain depannya sama. Terus kalau tidak salah speedometer juga mirip-mirip sama teman-teman. Cuman harganya jauh lebih murah. Itu harganya cuman 17 jutaan loh. Sama Scoopy aja mahalan Scoopy ya. Hampir sama malah. Nah, dari situ sih emang udah ada tanda kalau misalkan ternyata Mega Pro akan disuntik mati. Dan akhirnya terjadi teman-teman, 2019 Mega Pro sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan dengan Honda Verza yang sekarang lebih dikenal Honda CB Verza, yang tampilan depannya justru balik lagi ke Mega Pro yang lama ya, lampunya kembali lagi ke lampu bulat. Oke, gitu aja teman-teman untuk obrolan Mega Pro kali ini, ngobrolin motor tentang Mega Pro kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf, atau salah penyebutan juga mohon maaf. Langsung koreksi aja di kolom komentar. Kritik dan saran kalian itu sangat saya harapin agar channel ini terbangun atau channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh alam semesta, ke seluruh universe, agar semua universe bisa nonton channel Abai Gunawan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.